Pernah nggak sih suatu sistem dibuat tapi hasil akhirnya malah tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna? Misalnya pengguna ingin aplikasi yang sederhana, tapi yang dibuat justru terlalu rumit. Kalau begitu, sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah karena programnya yang salah atau justru karena kebutuhan dari awal belum jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Aini. Novia Fajrianti Ramadhani. Kita Nabila Putri Salsabila. Saya Andika Muhammad Aziz. Saya Maucuat Kemali. Seringkali masalahnya itu justru terjadi karena kebutuhan awal belum dijelaskan dengan lengkap. Dalam pengembangan sistem, proses untuk memahami kebutuhan itu disebut requirement engineering. Di sini saya ingin memberikan contoh, bisa jadi kita membayangkan rekrutmen engineering itu seperti jembatan. Nah, di satu sisi ada pengguna yang mempunyai keinginan, sedangkan di sisi lain ada pengembangan yang bikin program. Tanpa jembatan ini, komunikasinya bakal putus dan sistemnya nggak bakal jadi sesuai harapan kita. Nah, contoh selanjutnya mungkin pengguna ingin membuat aplikasi absensi sepertinya. Kita harus tahu dulu siapa yang akan pakai data, apa yang perlu disimpan, dan bagaimana hasilnya nanti yang akan ditampilkan. Jadi, requirement engineering bisa dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang jelas. Karena kalau kebutuhan tidak dipahami sejak awal, hasil tuh akhirnya bisa melenceng dari tujuan pengguna. Itulah sebabnya tahap ini selalu menjadi dasar sebelum pengembangan sistem. Jadi, requirement engineering bisa dipahami sebagai proses yang memastikan bahwa sistem dibangun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar jelas. Karena kalau kebutuhan tidak dipahami sejak awal, hasilnya akhirnya bisa melenceng dari tujuan pengguna. Itulah sebabnya tahap ini selalu menjadi dasar sebelum pengembangan sistem dimulai. Terima kasih telah menonton video penjelasan requirement engineering dari kelompok 5.